Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Marilah kita lanjutkan ngaji from home kitab Wasaya al-Aba lil-Abna dengan baca surat Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع pelajaran yang keempat fi huquqil walidaini dalam bab hak dan kewajiban terhadap kedua orang tua. Ya bunayya mahma takabbatta min masyaqqati fi khidmati abika wa ummika. Wahai anakku, ketika engkau merasa benar dalam berbakti kepada ayah dan ibumu, fa inna huquqahuma alaika fawqa dhalika ad'afan mudha'afah. Maka sesungguhnya kewajiban kedua orang tuamu terhadap dirimu lebih berat dari itu semuanya. Ad'afan mudha'afan. Yang kewajiban itu nantinya akan dilipat gandakan atas dirimu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa'fid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Maka janganlah kamu katakan pada keduanya, kedua orang tuamu, ayah ibumu, perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Uffin ini artinya kata-kata yang sederhana. Tidak. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau mengucapkan saja dilarang. Apalagi membentak. Apalagi menghardik. Apalagi memukul dan lain sebagainya. Sehingga fala taqul lahumā uffin dengan ungkapan perkataan wala tanharhumā, dan janganlah kamu membentak mereka. Artinya ukuran membentak itu bagaimana? Sederhana sebenarnya. Ukuran membentak itu ketika volume suara kita itu lebih keras daripada suara orang tua kita. Suara orang tua kita manggil, Le, apa? Itu sudah bentuk kalimat yang membentak. Apa maksudnya? Semestinya ketika kita berucap, maka lebih lembut daripada ucapan kedua orang tua. Pada ayat selanjutnya, wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah pada mereka
perkataan yang mulia. Artinya, perkataan yang mulia ini juga menunjukkan akhlak dan budi pekerti. Ketika orang tua mengatakan sesuatu, maka semestinya kita berucap atau menanggapi ucapan orang tua itu dengan lebih lembut. Atau ketika orang tua memerintahkan kepada kita, maka kita langsung mengerjakan apa yang dilakukan orang tua. Misalnya, tukokno ndok, dia langsung kerjakan. Ayo sholat, nah segera. Ayo azan. Nah, ada perkataan orang bijak yang mengatakan, kalau ada seseorang yang meninggalkan Tuhannya, maka nggak layak dia dicintai. Kenapa? Tuhan saja ditinggalkan, apalagi kamu. Nah, kan gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Wa qul lahuma qawlan karima. Wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmati. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmati. Rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu. Artinya, tidak hanya perkataan yang rendah, tapi juga tutur kata dan perbuatan kita juga merendah. Ya, bukan kita harus nunduk-nunduk di hadapan mereka. Tapi paling tidak, raut muka kita, gestur tubuh kita, itu bisa menunjukkan seseorang itu berakhlak mulia, taat kepada orang tuanya atau tidak. Maksud saya, ketika seseorang berhadapan dengan orang tua, maka mimiknya, gestur tubuhnya, itu juga bisa menjadi tanda seseorang itu merendahkan diri pada orang tuanya atau tidak. Mencurang di hadapan orang tuanya. Itu juga salah satu tanda seseorang itu tidak merendah. Tidak harus membungkuk di hadapan orang tua sampai sujud-sujud. Nah, kemudian wakul dan berdoalah. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita selesai sholat, jangan lupa berdoa. Kalau menjelang tidur, jangan lupa berdoa dengan doa. Apa itu? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mengasihiku di waktu kecil. Maksudnya apa? Allah mengasihi kedua orang tua kita. Kita pun berangkat dari kita mengasihi kedua orang tua. Sehingga yang perlu kita camkan adalah bahwa tingkatan kerelaan, tingkatan irham, tingkatan kasihan, pengasihan orang tua itu menjadi level yang kedua setelah
kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah. Artinya, kalau kita ingin masuk surga, pada hakikatnya bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah kita itu tidak bisa menunjukkan kita itu bisa masuk surga karena amal ibadah kita. Coba kita bayangkan. Kita hitunglah. Satu hari itu 24 jam. Dalam 24 jam itu, coba kita hitung. Berapa jam kita tidur? Kira. Berapa jam? 8 jam. 8 jam itu, sepertiga hari kita itu untuk tidur. Sepertiga hari kita itu untuk tidur. Maksudnya apa? Kalau kita, usia kita itu 12 tahun kan. Kalau usia kita 12 tahun, berarti selama hidup kita itu, kita tidur 4 tahun. Tidur tok 4 tahun. Usia kita 12 tahun. Belum lagi main. Nonton TV. Pirang jam. Hitung aja. Sekarang, bandingkan dengan sholat kita. Sholat kita sehari 5 kali. Sekali sholat, berapa menit? 5 menit. 5 menit kali 5. 25 menit. Pakai bonus 5 menit. Berarti 30 menit. Setengah jam. Dino. Setengah jam untuk ibadah. Setengah jam untuk amal kita. Kok ya kita minta surga? Kok imut? Tolen 8 jam. Turu 8 jam. Ya kan? Ibadah kita cuma 30 menit dah. Tidak bisa kita bayangkan. Maka, jangan heran, kita diperingatkan. Ridhallah fi ridhal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullahi wa fi sukhtil walidain. Murkanya Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Artinya apa? Kalau kita ingin surga, maka surga itu tergantung pada ridhonya Allah. Kalau kita ingin ridhonya Allah, surga itu ada di depan kita. Ada di dekat kita. Siapa? Kedua orang tua kita. Itu sebenarnya. Cukup dengan mencari ridho kedua orang tua kita, maka kita akan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan mudah Allah akan memberikan kita surga. Ya bunayya undur ila tifli as-saghiri. Wahai anakku, lihat dan ambillah teladan dari seorang bayi. At-tifl as-saghiri, serta kasih sayang orang tuanya pada anak. Mari kita ambil teladan dari bayi dan kasih sayang orang tuanya pada bayi tersebut. Coba. Orang tua, kalau sudah punya anak, betapa sayang pada anak itu. Sampai-sampai kakaknya itu iri. Ibu lo nyenengi adik aku boleh gak disayang. Nah, arek esik bayi ya ding dung ding dang ding dung dang ding dung ding dang ding dung. Ya kan? Jadi kudang-kudang disayang-sayang, cek cilik. Lewat gede ya lah apa. Nah kan ini ya. Oke. Nah, kita ambil teladan itu. Artinya
Ketika orang tua punya anak yang masih bayi, dia akan sayang kepada anak tersebut. Wa ila isfaqi abawaihi alaihi. Dan lihatlah susah payah kedua orang tua dalam memelihara kesehatan anaknya. Wa binaihima bi sihhatihi wa ta'amihi wa syarabihi wa maladdihi fi lailihi wa naharihi wa sihhatihi wa saqamihi. Wa tinaiha bi sihhatihi wa ta'amihi wa syarabihi wa maladdihi. Beliau memberi makan, minum, serta menjaganya siang malam. Di saat kita sehat, di saat kita sakit. Betapa sorone wong tuwa. Iku lek wis lahir, tak durunge lahir, sama nemen ibu. Ya apa? Bayangkan, di perutmu itu ada bantal. Terus talenono. Bantale. Ditalani nang weteng. Iya kan? Ditalani nang weteng. Lho, iku lho digawa nang dindi. Turu digawa. Nang pasar digawa. Atus digawa. Iya kan? Turu melumah gak enak. Turu miring gak enak. Apa meneh mengkurep. Iya kan? Nah, sorone wong tua. Nah, susah payahnya kedua orang tua dalam memelihara anaknya, memberi makan, memberi minum. Gak bisa mangan dewe, gak bisa ngombe dewe. Ya kan? Dulang, disusoni, lek, turu, dalu-dalu melek, tangi, dan lain sebagainya. Wah. تعلم مقدار ما قاس أبواك في تربيتك حتى بلغت مبلغ الرجال. تعلم مقدار ما قاس أبواك في تربيتك حتى بلغت مبلغ الرجال. Sekarang engkau akan tahu. Ta'lam, ketahuilah. Miqdara ma qasa abawaka. Betapa beratnya tanggung jawab orang tuamu. Fi tarbiyatika hatta balagata mablaghar rijal. Tanggung jawab kedua orang tuamu dalam mendidik dan membesarkanmu. Sehingga mablaghar rijal, engkau tumbuh dewasa. Kalau kita mengingat-ingat jasa kedua orang tua kita, ayah, ibu kita, ketika melahirkan, ketika mendidik kita sampai kita dewasa, maka kita akan mengerti betapa beratnya tanggung jawab kedua orang tua kita. Ya bunayya, innaka fi hadhihi as-sa'ati allati waffaqani Allahu li'an atawalla irsyadaka fiha. Wahai anakku, sesungguhnya saat ini dirimu, dikala Allah menolongmu untuk menunjukkanmu jalan yang benar. La tazalu tataqallabu fi ni'mati abika alladhi yuwalika fin nafqati biha min wus'ihi wa la yadinnu 'alaika bima fi taqatihi. Tidak dapat memungkiri kita kenikmatan pemberian orang tuamu yang tak pernah kikir dalam memberimu nafkah. Jaluk opo ae dituruti. Jaluk ulang tahun. Ulang tahun tukokno roti, jaluk hadiah dan lain sebagainya. Dituruti.
ولا يظن عليك بما في طاقته. Dalam memberimu nafkah dengan seluruh kemampuan yang dimiliki, tentunya sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimilikinya. Laula abuka mastata'ta ay yajlisa hadzal majlisa baina tullabil ilmi asy-syarifi. Seandainya orang tuamu tidak mau memberi nafkah, tentu engkau tidak mendapatkan kesempatan di sekolah bersama teman-temanmu. Bayangkan, kita bisa sekolah, kita bisa mondok, kita bisa ngaji, itu juga berkat perjuangan dan tanggung jawab orang tua kita untuk memberikan nafkah kepada kita. Bayari ngaji, bayari sekolah, bayar SPP, beli buku, beli pakaian, beli seragam, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk daripada tanggung jawab orang tua kepada kita. Ya bunayya, hai orang tua, hai anak-anakku, kullu insanin yuhibbu ayyakuna rafi'al qadri azimal jahi mahbuban indallahi wa indan nas. Sesungguhnya, wahai anakku, setiap orang tentu ingin dirinya dapat mencapai derajat rafi al-qadari, derajat yang tinggi, kedudukan, serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh manusia. Mahbuban indallahi wa indan nasi. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin dicintai oleh semua manusia, semua umat manusia, maka apa yang harus kita lakukan? Wa yatamanna ay yakuna maqamuhu fawqa kulli maqamin. Mereka selalu berharap kedudukannya melebihi segala yang ada. Siapa? Orang tua kita pasti menginginkan kita itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari orang tua kita. Mosok ono wong tua itu pengen anaknya lebih rendah dari diri. Enggak mungkin. Mosok enak bapak iki dadi guru, awakmu kok luwe dukur teko bapak. Mungkin. Ya enggak mungkin. Bapak nyambut sepatu. Kerjoe garap sepatu. Awakmu oleh luwe dukur bayarannya timbang bapak. Enggak mungkin. Orang tua pasti lebih ingin anaknya kedudukannya lebih tinggi dari diri. Bapak nak gak iso maca Quran, awakmu kudu iso maca Quran. Ibu nak gak iso hafal Quran, awakmu kudu iso hafal Quran. Ibu nak iso emek ngajar ngaji, awakmu nak iso sing bangun sekolah, sing iso gawe pondok dan lain sebagainya. Nah, itu pasti orang tua menginginkan anaknya lebih tinggi derajatnya daripada kedua orang tua. Lakinnal walida yuhibbu liwaladihi wa an yakuna arfa'a minhu manzilatan wa akbara minhu maqaman wa 'azza minhu jahan. Tetapi orang tua itu lebih menyukai bila anaknya dapat mencapai kedudukan atau derajat yang lebih tinggi dan penghormatan yang lebih mulia dari mereka. Artinya, semua orang tua tentu menginginkan anaknya kedudukannya lebih tinggi dari, bukan kejahatannya, bukan kejelekannya. Misalnya, Bapak tadi pencopet, kerjane nyolong. Nak, bapak iki kerjane nyolong, kerjane nyopet, awakmu kudu luwih canggih teko bapak. Koruptor.
merampok, misalnya ngono. Ya gak mungkin. Anak itu sak elek-elek wong tua pasti menginginkan anaknya itu lebih baik dari dirinya. Bukan lebih jelek. Masih yota orang tuanya itu penjahat, sejahat-jahat orang tua tentu menginginkan anaknya itu tidak jahat seperti dirinya. Sak elek-elek wong wedok sing melakukan zina pasti tidak ingin anaknya itu melakukan perbuatan zina juga. فبماذا يجب أن يعامل من يقدمك على نفسه ويتمنى لك أكثر مما يتمنى لها. Lalu kewajiban apakah yang harus engkau perbuat terhadap orang tua yang mendahulukan kepentingan pribadinya, yang selalu mengharapkan kebaikan darimu lebih dari harapanmu sendiri. فبماذا يجب أن يعامل من يقدمك على نفسه. Apa yang harus kita lakukan? Kewajiban apa yang harus kita perbuat terhadap orang tua yang semua orang tua dan rata-rata orang tua mendahulukan kepentingan anak-anaknya dibandingkan kepentingan pribadinya. وَيَتَمَنَّى لَكَ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَمَنَّى لَهَا. Yang selalu mengharapkan kebaikan dirimu lebih dari harapanmu sendiri. Artinya, kamu menginginkan sesuatu, pasti orang tuamu lebih dari itu menginginkan dari dirimu. Ya bunayya, hei anakku, ihdar kullal hadari ayyu dhiba abaka au yudhiba ummaka. Ihdar kullal hadari ayyu dhiba abaka au yudhiba ummaka. Wahai anakku, takutlah engkau membuat kemarahan ibumu, membuat kemarahan ayahmu. Artinya hindarilah dirimu sampai membuat orang tua kita, ayah kita marah, ibu kita marah. Takutlah. Kenapa? Karena du'aul walidi 'alal waladi ka du'aun nabi 'ala ummat. Doanya orang tua itu, khususnya doanya ibu itu, kepada anaknya itu, laksana doanya Nabi kepada umat. Manji, mustajab. Masih ingat kisahnya Syekh Abdurrahman As-Suhaim, Imam Masjidil Haram, yang sekarang menjadi menjadi pimpinannya Haramain. Pimpinannya yang mengelola dua Masjidil Haram. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Syekh Sudais itu orang biasa. Tapi orang tuanya itu, ayah ibunya orang soleh. Suatu saat, ibunya itu, ya, yang namanya anak kecil, pasti punya kebiasaan. Ya kan? Kebiasaan. Yang itu sampai membuat orang tuanya itu berucap. Tapi lah ini, di samping kita jangan membuat marah anak-anak, jangan sampai membuat marah orang tuanya. Orang tua itu kalau marah juga jangan sampai dengan nafsu. Ya. Artinya hati boleh panas, tapi pikiran tetap dingin. Artinya apa? Hati-hati mengucapkan sesuatu kepada anak kita. Sehingga jangan sampai apa yang kita ucapkan itu menjadi doa. Atau kalau toh memarahi,
Itu marah yang baik. Contohnya orang tuanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Oh, bocah tak dongakno kon dadi imam Masjidil Haram. Lho ngono dongane wong tua. Tak dongakno kon dadi imam Masjidil Haram. Akhirnya jadi doa mustajab. Orang tuanya berdoa agar anaknya jadi imam Masjidil Haram. Itu bukan karena memang betul-betul berdoa. Ia mungkin berangkat dari rasa jengkel. Tapi dengan doa yang tulus dari orang tua. Nah, itu juga gitu. Kita jangan sampai membuat orang tua kita itu marah kepada kita. Inna ghadaballahi makrunun bi ghadabil walidaini. Kenapa kita jangan sampai membuat orang tua itu marah? Karena sesungguhnya murka orang tuamu adalah murka Allah juga. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murkanya Allah itu tergantung pada murkanya kedua orang tua. Artinya kalau orang tua kita sampai marah, maka akan menyebabkan Allah marah kepada kita. Kalau kita tidak ingin Allah itu murka kepada kita, jangan sampai kita membuat marah kepada kedua orang tua kita. وَمَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa membuat Allah murka karena membuat kemarahan orang tua, maka apa yang terjadi? Dia akan merugi di dunia dan di akhirat. وَمَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Kalau Allah sudah marah kepada kita karena orang tua kita marah kepada kita, maka kita akan rugi dunia akhirat. Ada rizki itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia itu tidak diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ad-dunya darul jaza. Ad-dunya darul amal. La jazaa. Dunia itu tempatnya amal. Bukan tempatnya pahala. Balasan. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan balasan kepada kita atas amal ibadah kita di dunia ini, nggak cukup dunia ini. Kita beri contoh. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaatil fajri khairun minat dunya wa ma fiha." Salat rakaat, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh. Kita melakukan qobliyah subuh 2 rakaat. Khairun minat dunya wa ma fiha. Salat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya pahalanya dunia dan seisinya. Itu salat sunnah. Apalagi salat wajib. Gak cukup dunia. Ad-dunya darul amal. La jaza. Dunia ini tempat amal. Bukan tempat balasan. Wal akhiratu darul jaza. La amala. Sedangkan akhirat itu adalah tempat balasan. Nggak ada lagi amal ibadah yang bisa kita lakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Ketika kita sudah meninggal, maka terputuslah amal ibadah kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amal. Terputus amal ibadah kita. Kenapa? Karena di akhirat bukan tempat amal. Tempat amal itu di dunia. Nah, maksudnya apa? وَمَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. Kita akan merugi di dunia. Ketika kita membuat marah kedua orang tua.
kalau sudah tahu bahwa dunia itu tempat amal dan akhirat itu tempat balasan, maka yang harus kita perhatikan adalah ada amal ibadah di dunia ini yang itu diberikan oleh Allah ganjarannya atau balasannya di dunia ini. Artinya diberi persekot. Maksudnya diberi persekot. Kita akan mendapatkan pahala dari amal kita di dunia ini langsung di dunia ini. Tidak nunggu di akhirat. Tapi itu sebagian persekotnya. Apa itu? Salah satunya adalah birrul walidain. Artinya, siapapun seorang anak yang mau untuk berbakti kepada orang tuanya, maka pasti hidupnya, rezekinya akan enak. Akan sejahtera. Kalau membahagiakan kedua orang tuanya. Siapapun itu, tidak peduli agamanya. Maka jangan heran orang-orang Cina itu kaya-kaya. Kenapa? Berbaktinya kepada kedua orang tuanya itu luar biasa. Jadi yang patut kita tiru. Walaupun dia bukan muslim. Dia rela menggendong ibunya, orang tuanya. Yang sudah tua. Memandikan kedua orang tuanya. Yang sudah rentang. Menyuapi mereka makan dan minum. Luar biasa. Kalau kita bisa membahagiakan orang tuanya, orang tua kita, maka insya Allah kita akan dijamin kehidupan kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, ati' azaka wa ummaka. Wahai anakku, taatilah perintah ayahmu dan perintah ibumu. Wala tukhalifhuma fi syai'in illa idza amaraka bi ma'siyati maulaka. Janganlah sekali-kali membantahnya. Jangan sekali-kali menghardiknya. Kecuali bila mereka memerintahkanmu dengan ingkar pada Rabbmu, pada Tuhanmu. Artinya, apapun yang diperintahkan orang tua kita, laksanakan, taati. Dengarkan, pahami, laksanakan. Sepanjang apa yang diperintahkan itu tidak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kenapa? Kita tidak boleh taat untuk melakukan kemaksiatan karena tidak ada taat kepada makhluk sekalipun pada orang tua sendiri di dalam melakukan maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Jadi la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk termasuk kedua orang tua kita sendiri di dalam melakukan maksiat dan dosa kepada Khalik. Tapi kita tetap harus hormat kepada kedua orang tua. Walaupun kita tidak melaksanakan perintahnya untuk berbuat maksiat. Jadi ada sahabat itu yang dia itu masuk Islam. Tapi oleh orang tuanya dia disuruh untuk meninggalkan agama Islam. Sampai-sampai dia itu diteror agar keluar dari Islam. Agar apa? Agar murtad. Tapi apa yang terjadi? Dia menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tuanya.
Sehingga sampai-sampai orang tuanya itu tertarik kepada anaknya. Orang tuanya itu sampai simpati kepada anaknya. Anakku gitu. Tak elek-eleki, tak teror, tak suruh keluar dari Islam. Kok tambah ngapi aku? Berarti Islam itu agama sing apik. Wong dikongkon wong tuane metu teko Islam tapi dia isih berbuat baik walaupun dia tidak keluar dari Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslim. Rahmat bagi seluruh alam, termasuk orang-orang yang bukan Islam. Walaupun orang tua kita tidak Islam, kita tetap punya kewajiban untuk birrul walidain, menghormati mereka. Dalam Al-Quran disebutkan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada bapak ibunya. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Kenapa? حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Ketika menyusui, dia disusui selama 2 tahun sampai disapi anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dan kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu, hanya akulah tempat kembalimu. Anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Karena Allah Subhanahu wa taala tempat kembalinya kita semua. Wa in jahadaka ala an nusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Dalam ayat yang lain, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Dan jika kedua orang tua kita memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika orang tua memaksa untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu ikut keduanya. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Janganlah kamu ikut keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ini kisah sahabat tadi. Kenapa? Ketika orang tuamu menyuruhmu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Di ayat ini disebutkan fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Janganlah kamu ikut keduanya, tapi kita juga diperintahkan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Tidak mengikuti perintahnya, ya Bu. Tidak mengikuti perintahnya, tapi kita juga harus berbuat baik. Memang kontradiksi. Gak melakukan perintahnya, tapi kita harus berbuat baik. Sampai-sampai loh, ibunya itu boikot. Apa itu? Tidak mau makan, tidak mau minum. Gak poso. Tapi apa? Mogok makan, mogok minum. Wis lek awakmu gak gelem nuruti perintahe wong tua untuk keluar dari Islam, emak atau ibu ini gak gelem mangan, gak gelem tuh, gak gelem minum, mogok makan, sampai seperti itu. Tapi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menuruti, tapi malah berbuat baik. Sudahlah Bu, walaupun ibu sampai tidak makan berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, sampai ibu itu sekarat pun, saya tidak akan meninggalkan agama. Lu, podo gigi.
ibu gigih untuk mogok makan, anaknya gigih untuk tetap mempertahankan keislaman. Tapi tetap dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anab ilayya thumma ilayya marji'ukum. Kenapa? Ikutilah jalan orang tuamu yang kembali kepadaku. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepada pula, hanya kepada Allah lah kembalinya kita. Kenapa? Kita tidak taat kepada orang tua yang memerintahkan kita berbuat maksiat, tapi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah tempat kembali kita, bukan orang tua kita. Orang tua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka akan kuberikan kepadamu apa yang telah kamu perbuat. Apa? Diberi balasan atas apa yang kita lakukan. Kalau kita mau memegang prinsip itu, maka Allah akan membalas apa yang kita lakukan tersebut. Ya bunayya, inna syaddan nasi hubban laka. Huwa abuka alladhi tawalla tarbiyataka saghiran. Wasalaka tariqan rasyadi fi ta'limika. Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya orang yang paling menyayangimu adalah ayah ibumu yang telah mendidik. Alladzi tawalla tarbiyataka saghiran, yang telah mendidik dan memeliharamu sejak kecil. Wasalaka tariqar rasyadi fi ta'limika, sampai mendidik dan memeliharamu sejak kecil sampai engkau tumbuh dewasa. Hatta sirta min tullabil ulumid diniyati, sehingga menjadi seorang pelajar dan penuntut ilmu pengetahuan, sampai kita mau bisa ngaji, ya, bisa sekolah, bisa paham ilmu pengetahuan. Fahris ala qabuli nasaihihi. Fahris, maka terimalah nasihat dan petuah dari kedua orang tua kita. Fahris ala qabuli nasaihihi fa huwa adra minka bima yusibuka, karena orang tuamu lebih mengetahui sesuatu yang akan engkau hadapi daripada dirimu sendiri. Di sisi lain, orang tua itu punya nilai lebih dibandingkan kita. Kenapa? Minimal orang tua itu hidupnya lebih dulu dari kita. Pengalamannya bisa lebih banyak dari kita. Kenapa? Karena dia lahir lebih dulu. Mengetahui seluk-beluk kehidupan ini lebih dulu. Yang pertama. Yang kedua, orang tua itu pernah muda. Orang tua juga pernah kecil. Tapi kita belum pernah menjadi orang tua. Kita masih anak-anak. Maka layak orang tua itu memberikan nasihat kepada kita. Kenapa? Karena orang tua itu pernah muda. Pernah hidup seperti kalian, anak-anak, remaja. Sehingga orang tua layak memberikan nasihat kepada kita. Karena punya pengalaman. Walaupun kehidupan orang tua zamannya beda dengan kita. Zamannya beda dengan kita. Tapi ojo ngomong ini. Zaman saiki yo gak koyo biyen, Mak. Ya gak bisa. Minimal orang tua kita itu punya pengalaman lebih dulu dibandingkan kita. Fahris ala qabuli nasaihihi. Kenapa? Bahwa
Fahuwa adra minka bima yusibuka. Karena orang tuamu lebih mengetahui sesuatu yang engkau hadapi daripada dirimu sendiri. Wa ma yanfa'uka wa ma yadurruka. Dan orang tuamu lebih mengetahui apa? Sesuatu yang bersifat manfaat dan madarat atas dirimu. Ya, artinya pengalaman orang tua itu bisa menjadikan acuan bagi kita. Aja nang kono, Le. Bapak biyen iku menek wit iku lubur, tiba. Awakmu melok iku, tiba pisan lho ya. Itu bukan menakut-nakuti, tapi karena punya pengalaman tiba nang. Ojo mbok lakoni. Nah, misalnya Le, aja mangan iki. Apa, Pak? Bapak biyen mangan iki mules open iki. Nah, misalnya ngono. Jadi punya pengalaman seperti ini. Jadi orang tuamu lebih mengetahui sesuatu yang bersifat madarat dan manfaat bagi diri kita. Wallahu yatawalla hidayataka wa irsyadaka wa salahaka. Sungguh Allah lah yang menguasai dan memberi petunjuk, pertolongan, serta kemaslahatan atau kebaikan bagi diri kita. Artinya Allah lah semuanya itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya orang tua juga tidak atas permintaan kita. Orang kita lahir itu juga tidak milih, tidak bisa milih. Lahir kapan, lahir pada orang tua siapa, lahir di mana, lahir tanggal berapa. Kita itu loh sendiri nggak bisa milih. Semua itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir kita itu bukan kayak ulangan, ada pilihan ganda. Fakri, ini A, B, C, D, pilihin. Awakmu meneh dadi anake wong A, Arab, B, Batak, C, Cina, D, Dayak. Enggak milih. Wis karepe Gusti Allah. Jadi kita pun enggak boleh mengatur kehendak Allah tersebut. Aku urip nang wong tuwa sing kere, wong tuwa sing melarat dan lain sebagainya. Enggak bisa. Karena hidup kita saja Allah yang mengatur. Lahir kita itu Allah yang mengatur, bukan pilihan kita. Apalagi menentukan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-darsul khamisu wallahu a'lam bis-shawab. Marilah kita akhiri ngaji Rombung ini dengan bacaan doa kafaratul majlis, ditutup dengan surat Al-Fatihah. Semoga manfaat ilmu yang kita peroleh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna Rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi